Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk materi yang selanjutnya, yaitu tentang operasi baris elementer. Ya, di aljabar matrik ini yang paling krusial atau paling penting dari aljabar matrik adalah ini, operasi baris elementer. Yang lainnya kapital nih kok enggak? Ya wis apa-apa ya. Operasi baris elementer ya, atau biasa disingkat dengan OBE. OBE ini nanti jangan sampai kamu lupakan, nanti di aljabar linear itu dipakai ya untuk menentukan ini ruang baris, basis ruang baris suatu matrik, basis ruang kolom suatu matriks ya. OBE ini jangan lupa. Nanti ini pun juga akan kalian gunakan ketika kalian belajar tentang program linier. Ya, program linier itu 3 SKS juga. Nah, itu sangat menentukan sekali. Kalau kamu nggak mahir OBE ini, nah itu nanti kamu akan kewalahan ya untuk menguasai program linier. Ya, jadi yang paling krusial dari mata kuliah aljabar matrik itu adalah ini, operasi baris elementer, kemudian nanti naik ke eliminasi Gauss. Walaupun sebenarnya eliminasi Gauss itu sebenarnya isinya ya OBE ini, jadi dia basicnya ya, dasarnya. Saya harap kalian sering-sering latihan ya, sering-sering latihan. Jadi nyari apa gitu gunakan OBE. Kalau sudah terbiasa insya Allah ngerti lah, bisa menyelesaikan semester ini dengan baik. Nanti dia sebagai basic untuk masuk ke aljabar linier dan program linier. Apa itu operasi baris elementer? Oke, kita masuk ya. Tadi hanya prakata saja yang mau menegaskan atau menguatkan bahwa operasi baris elementer itu penting, jadi jangan dilupakan. Nanti mungkin di awal-awal kalian akan mengatakan ya Allah pusing gitu ya, tapi kalau sudah terbiasa insya Allah paling enak itu menggunakan ini ya, menurut saya ya. Apa itu operasi baris elementer? Ini namanya aja operasi ya, jadi bukan section tapi operasi. Di sini di aljabar adalah ya kayak tambah, kali gitu ya. Apa saja operasi baris elementer yang diizinkan, atau kapan suatu operasi dikatakan operasi baris elementer? Operasi baris elementer ini dikenai pada suatu matriks ya. Jadi matriks, ada sebuah teorema di sini. Operasi baris, biasanya saya mengatakan operasi baris elementer langsung disingkat gini ya. Kalau panjang ini boros waktu. Jadi OBE gini, operasi baris elementer itu tidak merubah ruang baris suatu matrik ya. Jadi dia nggak merubah, tetapi dia hanya membentuknya jadi berbeda dari matriks yang awal. Jadi suatu matriks A dikenai OBE ya, dia jadi matriks, tetap sebagai matriks A, tetapi dia bentuknya yang berbeda ya, dari baris-baris di matriks A tersebut. Nah, sekarang operasinya apa saja? Yang pertama, menukarkan posisi dua baris pada matriks. Ini anggap saja ada suatu matriks A gitu ya, posisi dua baris. Jadi di matriks A pertama dia baris pertama, kemudian kita OBE kan dengan menggunakan operasi yang pertama ini, menukarkan dua baris. Yang tadinya di matriks A itu di baris pertama, dia jadi baris kedua yang di matriks A dia jadi baris pertama, itu ditukar, posisinya ditukar. Yang kedua, mengalihkan baris dengan konstanta tak nol ya, baris dengan konstanta tak nol. Konstanta ini boleh berapapun ya, 1, 2, 3, min 3, min setengah, bebas konstanta, tapi jangan 0 ya. Konstanta tak 0, real tak 0.
Nah, kalau mau dikalikan akar 2 boleh, tetapi kita nggak akan masuk ke situ ya, karena terlalu complicated, terlalu rumit. Yang ketiga, menambah kelipatan satu baris ke baris lainnya. Oke, ya itu 3. Ya 3 saja sifat. Sifat. Apa operasi yang dikatakan dia sebagai OBE? OBE itu dikenakan pada matriks atau dikenai pada matriks. 1 menukar posisinya, baris 1 jadi baris 2, 2 baris 1. Yang 1 mengalihkan baris, jadi yang dikalikan hanya 1 barisnya ya, mengalihkan baris pertama pada matriks A dengan 1, dengan 2, dengan 1 yang apa ya? Dengan 1 malah enggak berubah ya. 2, 3, min 3, min 2, min setengah, min 100 dan lain sebagainya. Selain 0. Yang ketiga, menambah kelipatan satu baris ke baris yang lainnya. Jadi nanti yang 3 ini jelas satu baris ke baris yang lainnya, berarti kita membutuhkan 2 baris pada matriks tersebut. Yang 1 dikalikan kelipatannya, kemudian ditambahkan. Oke, ya. OBE ini nih, ya. Baris elementer ini membentuk matriks menjadi 2, yaitu matriks eselon baris reduksi. Ya, ini membentuk ya. Ini membentuk. Nah, membentuk. Jadi kalau saya punya A, matriks A ini tadi dikenai OBE, dia menjadi A, tetap A, tetapi dia bentuknya matriks eselon baris atau matriks eselon baris reduksi. Apa matriks eselon baris? Sudah kita bicarakan pada pertemuan yang lalu. Apa itu reduksi, MEBT sudah dibicarakan juga. Bedanya apa? B sama enggak ada T-nya sama ada T-nya. Yang reduksi berarti kita perhatikan kolomnya, dimana di kolom tersebut ada 1 utama, yang lainnya harus 0. Oke, kita sekarang kasih contohnya. Seperti apa sih penggunaan operasi baris elementer? Senangnya A ya matrik ya, saya C deh, C1 boleh ya. Saya punya, nah ini 1, 3, 2, 2, 2, 1. Oke, hari ini kita kasih contoh 1 dulu ya. Ya ini C1, ini matrik C1. Saya akan membentuk dia dengan menggunakan operasi baris elementer ya, menjadi matriks C1 yang berbentuk matriks eselon baris dulu ya. Reduksinya nanti setelah, kalau eselon baris bisa baru reduksi ya. Oke. C1 ini ya, jelas dia bukan matriks eselon baris reduksi ya toh. Ya, ini bilangan tak 0 pertamanya di sini 2, yang sini ini 1 ya, ini 2 itu ya. Jelas ya. Bukan ya. Kemudian ada angka 1 utama aja nih, belum ketemu semuanya toh ya toh. Enggak, ini bukan 1 utama ya ini, karena di sini ada 2 sih ya toh. Nah, maka kita akan mengenai ya C1 ini dikenai operasi ini tadi, OBE tadi, sehingga dia akan berubah bentuk menjadi matriks eselon baris ya. Seperti apa? Atau operasi apa yang kita pakai dari 3 operasi yang diizinkan tadi? Oke, saya punya step pertama 2, 1, 4, 1, 3, 2, 2, 2, 1. Oke, kita mau membentuk ini menjadi matriks eselon baris ya toh, matriks eselon baris. Matriks eselon baris itu apa? Di baris yang pertama ya, di baris yang pertama itu dia bilangan tak 0 pertamanya adalah 1 kan, atau sifat yang kedua semuanya 0, 0 ya. Setiap baris hanya ini, setiap baris itu isinya 0 semua ya toh. Nah, tetapi kan kalau ini nggak mungkin, masuk iya baris 1 saya kalikan 0, padahal di yang kedua ini nggak masuk ya, karena dia mengalihkan baris tapi dengan kurungan tata 0 ya. Nah, nggak mungkin. Makanya sifat yang mungkin adalah yang kita harus menemukan apa tadi, 1 utama di setiap barisnya. Nah, sekarang urut dulu saja di baris yang
pertama itu harus ada satu utamanya, bilangan tak nol pertama, karena gak mungkin dalam baris pertama ini kita bikin nol semua kan, gak mungkin ya toh, karena kita tidak diizinkan untuk mengalihkan dengan konstanta nol. Berarti saya harus membuat seperti ini, satu utama ya enggak, di baris yang pertama. Nah, baris pertamanya 214. Kita lihat baris yang kedua atau 32, baris yang ketiga 221 ya. Yang mana yang mau saya pakai? Boleh nggak yang nomor 2, mengalihkan baris dengan konstanta tak nol? Boleh. Ini supaya jadi satu, ini ya, supaya jadi satu saya mengalihkannya dengan setengah. Repot nggak? Repot ya. Kalau ini saya kalikan baris pertama ini 1/2, ini sih nanti jadi setengah ya, ini repot sekali ya, kita mengurangi kerepotan. Mohon maaf tadi baterainya habis ya, baterainya habis jadi terpaksa berhenti. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini tadi kita mau membentuk ya matriks C1 itu jadi matriks eselon baris ya. Tadi kita berarti mencari ini toh, satu ini ya, satu utama ya dari baris yang pertama. Kalau kita mau pakai yang kedua bisa, boleh. 2 ini saya kali setengah ya, berarti kan setengah baris yang pertama, mengalihkan baris dengan konstanta tak nol ya. Tapi kalau setengah saya mau cari yang simple gitu, nggak terlalu rumit. Kalau setengah nanti jadi susah, karena nanti di kolom yang sini baris 1, kolom 2 ini jadi dia ada pecahannya ya. Walaupun nanti ketika kalian ujian mungkin ada pakai pecahan, tapi kan ini kan untuk pemahaman terlebih dahulu ya. Jadi saya menghindari pecahan seperti itu supaya kalian paham konsepnya dulu saja, baru nanti masuk ke expert seperti itu. Nah, yang nomor 2 kita kembali lagi ke sini ya. Nomor 2 ini, nomor 2 tidak masuk, maka kita pakai yang mana? Kalau menambahkan satu baris ke baris lainnya agak ruwet ya, kita pakai yang ini. Nah, di sini kamu lihat ya, di baris yang kedua ini ada satu yang terletaknya di kolom pertama ya toh. Nah, ini bisa ini kita pakai yang nih, menukarkan posisi 2 baris. Berarti di sini saya tukarkan posisi baris 1 dengan baris 2 ya, menjadi satu baris yang pertama jadi baris kedua, kebalikannya baris 2 jadi pertama. Nah, ini baris kedua ini dia naik ke atas, baris kedua turun, baris pertama jadi turun ya. 1 3 2 2 1 4 2 2 1, baris 3-nya tetap. Oke. Selanjutnya, ini sudah masuk eselon baris belum? Belum. Karena yang bawah nih baris kedua ini ada angka 2, bilangan tak nol pertamanya tidak diizinkan kalau tidak 1 ya kan. Nah, makanya kita akan menentukan di baris yang kedua ini ada bilangan 1 utama ya. Bilangan 1 utama di baris kedua letaknya harus lebih ke kanan dari yang 1 ini, dari yang baris 1 ini, lebih ke kanan ke sana ya. Oke. Nah, supaya di sini bilangan tak nol, di sini kalau di sini ya, berarti kita sekarang konsen ke baris yang kedua. Kalau di baris kedua ini angka 2 ini saya jadikan 1 ya, saya jadikan 1, bilangan tak nol pertamanya memenuhi ya, dia 1 utama ya toh. Tetapi letaknya ini kan di sini ya. Kalau 1 utamanya di sini, ini juga yang di baris 1 ini 1 utama, ini baris 2 1 utama, otomatis ya dia nggak lebih ke kanan, dia malah plek di bawahnya langsung. Padahal aturannya untuk matriks eselon baris, kalau yang baris 2 baris berurutan dan kedua-duanya ada 1 utama, maka 1 utama yang di bawah harus letaknya lebih ke kanan. Nah, makanya
nggak mungkin kan di sini saya hanya kalikan setengah gitu jadi dia 1, ya kan, nggak mungkin toh. Nah, karena tidak mungkin, maka saya mau tidak mau menjadikan 2 di sini adalah 0, ya kan, supaya apa, dia menjadi bilangan tak 0 itu loh. Jadi kan supaya bilangan tak 0 pertamanya dia kan 1. Kalau di sini 2, dia nggak 0. Berarti bilangan tak 0 yang diizinkan hanya 1. Bilangan tak 0 pertamanya dari masing-masing baris yang diizinkan itu hanya 1. Di baris kedua ini bisa saya kalikan di sini setengah, tapi di sini otomatis dia 1 utama tidak memenuhi. Karena 1 utama di bawahnya letaknya sama persis. Atas bawah gini kan nggak mungkin. Maka satu-satunya cara adalah menjadikan 2 ini adalah 0. Bagaimana caranya menjadikan 2 ini 0? Saya bisa menggunakan yang ini. Ini nih. Yang 3 nih, sifat yang 3. Operasi yang 3 menambah kelipatan satu baris ke baris yang lainnya. Berarti akan saya bandingkan antara yang baris 2 dan baris 1. Oke? Baris 2 dan baris 1. Supaya ini 0, saya bisa begini. Baris yang pertama, saya kalikan min 2 B1, saya tambahkan dengan B2. Ya enggak? Yang berubah adalah B2. Baris yang kedua. Coba min 2 dikalikan 1, min 2. Kok min toh? Negatif 2 dikalikan 1, negatif 2. Ditambahkan dengan B2-nya adalah 2. Berarti 0. Ya enggak? Min 2 dikali 1 ditambah B2-nya 2. Negatif 2 plus 2 sama dengan 0. B2-nya berubah. Nah, berarti terpenuhi. Apa sih tujuan saya untuk menjadikan ini sebagai matriks eselon baris tadi? Ya. Atau ini bentuk seperti ini bisa saya ganti supaya kepenak gitu, beda seperti ini, boleh. Tidak masalah. Mau bentuk yang begini atau yang seperti ini, it's okay. Ya. Nah, sekarang yang perlu diperhatikan adalah ketika di operasi baris elementer kamu menggunakan operasi yang ketiga, baris yang berubah adalah baris yang tidak dikalikan dengan konstanta atau bukan merupakan kelipatannya. Ya, di sini B2, berarti yang berubah adalah B2. Jadi matriks yang selanjutnya sini tetap 1, 3, 2. Baris yang kedua ini semua berubah dikenai dengan operasi ini. Oke, baris ketiganya tetap 2, 2, 1. 2, 2, 1 tetap. Baris keduanya yang berubah, di mana baris kedua di sini dia tidak dikalikan dengan kelipatannya, atau bentuk yang sini juga nggak masalah. Ya toh, B2 tidak dikalikan dengan konstanta apapun. Yang dikalikan adalah B1-nya dengan min 2. Oke, sekarang kita hitung. Hitung min 2, negatif 2 B1 tambah. Nah, ini untuk kolom yang pertama, sini isian yang di sini. Berarti negatif 2 dikali 1 ditambah 2, 0. Ya enggak? Terus kolom yang kedua, negatif 2 dikali 3 ditambah B2-nya 1. Negatif 6 tambah 1, negatif 5. Kemudian kolom yang di sini turuti ini, negatif 2 dikali 2 ditambah 4, isinya 0. Nah, ini matriks yang baru. Ya, bisa ya, bisa dipahami ya. Oke, setelahnya adalah bilangan tak 0 pertamanya itu harus 1. Ini min 5, ini negatif 5. Berarti yang saya mau pakai adalah yang kedua. Ini kan 0 nih, 0 nih. Nah, ini 0 ini yang di sini mau saya kalikan berapapun, 1 juta atau min 1 juta pun dia tetap akan menjadi 0.
maka baris yang kedua adalah saya kalikan dengan negatif 1/5 B2, maka dia menjadi 1, 3, 2, 0, 1, 0. Oke, yang baris ketiga ya tetap. Yeay, baris kedua sudah masuk ke dalam tadi apa ya tadi, satu utama sini letaknya lebih ke kanan yang di bawahnya. Baris ini sudah ada satu utamanya, baris ini sudah ada satu utamanya. Oke, sekarang kita action yang baris ketiga. Baris ketiga adalah sini ada 2. Berarti kalau saya mau operasikan yang pakai yang 3, tapi saya inikan dengan yang 2 kan ya percuma ya. Dikalikan 0, nah ini nggak ngefek. Berarti saya harus kombinasi ya antara baris 1 dan 3 untuk menjadikan ini 0 ya. Nah, berarti apa nih, 2, berarti B2 nya B3 harus tetap. Nah, B1 berapa dikalikan berapa supaya nanti B3 nya 0, berarti dikalikan dengan negatif 2. Atau kalau ini boleh ya, yang ini ya, mau pakai yang ini boleh, mau pakai yang ini juga boleh. Ini hanya untuk menjelaskan saja. B3 min 2 B1, it's okay, ini pun juga tidak masalah. Oke, sekarang kita kerjakan ya. Ingat, yang berubah adalah baris yang dia tidak dikalikan dengan kelipatannya. Di sini yang dikalikan dengan kelipatannya adalah B1, maka B1 nya tetap nih. B2 tidak ada apa-apa ya, tetap masuk ke bawahnya. Ini berarti yang berubah nih. Nah, sekarang kita mikir nih, ini berapa nih yang sini, pakai ini B3 2 ya, saya pakai yang ini sekarang yang bawah ya, walaupun pakai atas super 2 ya, cuma dibolak-balik tok. B ini 2 dikurangi 2 dikali 1 piro, 0 ya toh. Kemudian yang kolom yang sini B3 2 min 2 kali 3 berapa nih, 2 dikurangi 6 ayo piro, negatif 4. B3 1 dikurangi 2 dikali 2, 1 kurang 4 negatif 3. Nah, kamu tahu mendekati sini udah 0. Ini apa tadi, satu utama bukan, jelas pun kalaupun ini angka 1 ya, walaupun ini angka 1 juga, tapi kan nggak boleh ini ada angka 1 utama di sini di baris 2, berarti di sini pun juga harus 0. Nah, lanjutnya saya balik ya, ini saya tulis ulang lagi, 1 3 2 0 1 0 0 negatif 4 negatif 3. Oke ya, apa tadi, ini tadi 1 ya, ini wah ini udah masuk nih. Nah, ini kalaupun di sini 1 ya, ini bukan, ini negatif 4 toh, kalaupun di sini tetap 1, tapi dia emang 1 utama toh untuk baris ini ya. Naik itu apa, naik jika 0 1 min 3, misalnya taruhlah seperti itu ya, tetap angka 1 toh yang ini di baris 3 ini 1, ini tetap 1 utama. Tetapi masalahnya adalah peletakannya. Di sini yang di baris 2 udah ada 1 utama, otomatis dia bawahnya lagi kalau ada 1 utama dia letaknya harus lebih ke kanan. Nah, kalau ini 1, ini walaupun 1 enggak lebih ke kanan toh. Nah, makanya di sini negatif 4 ini harus saya OBE kan supaya dia menjadi 0. Berarti yang berubah yang mana? B3 harus berubah, yang sini 0. Supaya berubah harus saya operasikan dengan yang mana? Kalau yang sini, yang baris pertama B3, berarti kan B1 di sini harus dikalikan dengan konstanta ya, ya toh. Nah, ini ada angka 1 nih, misalnya saya kalikan min 6, ini kan jadi min toh, min 6 toh, min 6 tambah 0
Nah sini nanti malah jadi min 6 lagi. Mubeng maneh ya ra. Ya enggak? Hasilnya kan yang diperhatikan kan yang B3 nya. Berarti mana baris yang bisa kita ajak join istilahnya ya. Baris kelipatan 1 dan baris yang lainnya mana? Ya enaknya kan ini. Baris 2 dan 3. Supaya nanti enggak mubeng. Kenapa? Ketika 0 ditambahkan dengan 0, hasilnya tetap 0. Kalau yang di sini kan dia bilangan. Ya toh, dikalikan dengan min 1 pun dia 1 tambah 0 ya. Di sini otomatis dia akan berubah karena yang berubah adalah B3 karena tadi tujuan utama kita adalah mengenolkan negatif 4 ya. Nah, makanya ini yang saya ajak join. Nah, ini 0 baris 2 dan 3 nih. Kan join sih ya. Supaya ini B3-nya temannya siapa yang di sini? B1 atau B2. Nah, supaya penak atau supaya kita sampai pada tujuan kita, matriks eselon baris, kita ngajaknya B2. Berapa? Yang 4 B2. 4 kali 1 ditambah negatif 4, 0. Baris 1 lempeng. Baris 2 lempeng juga tetap. Baris 3 0, 0. Nah ini baris 3 tetap dioperasikan loh ya. Tapi kan 4 dikali 0, 0. Tambah 0 ya 0 ya. Sekarang kamu bayangkan coba. Kalau ini B1, ini yang 2 ini saya ganti B1. Berarti kan 4 kali 1 4 tambah 0 4. Ini jadi 4. Wah, tambah bingung lagi toh. Muter lagi. Makanya kita mencari partnernya siapa B3 supaya dalam baris di sini nih enggak bikin kita muter-muter lagi, ya. Oke, kita lanjut. Tadi intermezzo. Terus ini 4 kali 1 ditambah negatif 4 0. Oke, yang di sini 4, yang ini yang berupa yang sebelah sini 4 dikali 0 ditambah negatif 3, berarti negatif 3. Nah, jadi 0 0 0, bilangan tak 0 pertama harus 1, berarti dia saya kalikan dengan negatif 1/3 B3 ya enggak? Menjadi 1 3 2 0 1 0 0 0 1. Nah, satu utama bawahnya letak ke kanan, satu utama bawahnya letak ke kanan. Selesai. Matriks eselon baris. Matriks eselon baris terpenuhi. Oke. Sekarang nambahi T di sini. Ting. Nah, nambahi T. Kalau nambahi T berarti kita perhatikan setiap barisnya ada satu utamanya, terus diperhatikan kolomnya. Oke. Sekarang baris satu utamanya mana? Sini. Kolomnya oke ya, nggak masalah. Baris kedua kolom utamanya ini. Satu utamanya ini kolom utama. Satu utamanya ini. Kolomnya ada 3 nih. Berarti supaya kita masuk pada matriks eselon baris tereduksi, supaya matriks C1 tadi masuk dalam matriks eselon baris tereduksi, maka 3-nya harus masuk dalam 0 atau dirubah dalam bentuk 0. Ya. Oke. Nah, ini tadi matriks eselon baris ya. Ini saya tulis di sini lagi. Oke. Supaya dia jadi tereduksi, matriks eselon baris tereduksi. Ini 1 ya, tadi 1 ini 1 utama dalam kolomnya di sini, berarti di sini harus 0. Yang berubah apa? Yang berubah B1. Berarti kamu tulis dulu B1. Mau berpartner dengan siapakah dia? Kok B1 betul ya? B1 mau berpartner dengan apa? Ini berpartner dengan B3 ya konyol ya. 0 lah, 3-nya kan tetap 0. Tetap 3 tuh nanti kalau dijumlahkan. Berarti partnernya dengan B2. Nah, B2 ini dikalikan dengan siapa? Kelipatannya berapa B2? Supaya jadi B1 ini 0. Negatif 3. Yang berubah B1. Lanjut. Berarti baris satunya masih berubah ya. Nah, biasanya tuh langsung baris 2 dulu yang tak isi ben ketok penuh gitu ya. Nah, 0 0 0 1. Baris 1 sekarang. Kolom yang pertama ini negatif 3 dikalikan B2 0 ditambah 1. Min 3 dikali 0 tambah 1. Wah, tetap 1.
terus yang sebelah sini berarti yang ini min 3 dikali 1 ditambah 3 0 ya toh. Terus yang sini yang isi yang sebelah sini negatif 3 dikalikan 0 ditambah B1 2 berapa? 2. Hore, ini satu utama sudah 0 ya. Ini step terakhir nih, baris ketiga ini satu utama. Oke, step terakhir ya. Ini satu utama sudah dalam satu baris ini, baris 2 ini satu utama, yang baris 3 ini satu utama. Nah, kalau mau reduksi berarti di kolom yang ada baris utama, di kolom yang ada satu utamanya dia harus 0. Nah, ini 2 ya, jadi kita harus menolkan 2. Yang berubah yang mana? Baris yang pertama. Nah, partnernya dia siapa nih? Ya jelas ya, kalau baris ini baris 2 nggak mungkin loh, ini 0 kok, dikapak-kapaknya tetap 2 nanti kalau dikalikan. Maka partnernya adalah B3. Nah, B3 nya dikali berapa? B3 dikali berapa supaya di sini 0, berarti di sini saya kalikan negatif 2. Oke. 0 0 0 1 ya. Sekarang baris satunya yang sini min 2 dikalikan baris 3 nya ini 0 tambah baris 1 ding 1, 0 tambah 1 1. Kemudian untuk yang isi sebelah sini negatif 2 dikali 0 ditambah baris 1 salah B3 ya, betul ya, negatif 2 dikali 0 ditambah B1 nya 0 sini, yang sini berarti negatif 2 dikalikan 1 ditambah B1 2 0 ya. Reduksi ya, betul, matriks echelon baris reduksi selesai ya. Ini satu utama dengan kolomnya semua. Nah, begitulah caranya atau salah satu contohnya penggunaan operasi baris elementer, dimana saya menggunakan semuanya ya, 1 2 3. Nanti terkadang dalam sembarang matrik nggak semuanya dipakai. Nah, tapi di sini kebetulan tadi semuanya terpakai ya, dari yang menukar, mengalihkan, menambahkan semua terpakai. Tapi nanti terkadang ada yang hanya pakai 3 terus, nggak apa-apa. Jadi ketiga ini adalah tidak harus semua harus dipakai gitu, enggak ya. Kalau memang cocoknya di matriks tersebut untuk merubah ke echelon baris atau echelon baris reduksi hanya yang opsi 3 atau operasi yang opsi 3, yang nggak apa-apa 3 dipakai. Jadi tidak harus semuanya dipakai 3 operasi ini. Bisa salah 1, bisa salah 2, bisa salah 3. Oke, sama dengan tadi mendefinisikan operasi matriks echelon baris dan echelon baris reduksi, tidak semuanya harus dipakai. Bisa salah 1, bisa salah 2, bisa salah 3, bisa salah 4 ya. Nah, seperti itu untuk materi kali ini ya. Saya minta kalian masing-masing anak ya, sembarang matriks ya, boleh disebutkan matriks itu matriks A, B, C, A1, C1, Z, boleh bebas. Matriks, sembarang matriks, buatlah satu sembarang matriks, ukuran atau size-nya atau ordonya 4 kali 5 ya. Isinya semua kayak gini ya, bentuknya kayak gini ya. Jadi semuanya bilangan tak 0 ya, semuanya bilangan tak 0. Kemudian dibentuk matriks tersebut yang tadi kalian sudah tadi bikin contoh ini, dibentuk dengan menggunakan OBE menjadi matriks echelon baris. Turun ke matriks echelon baris reduksi. Jikalau dianggap susah ya sudah matriks echelon baris saja. Ini matriks ini bebas ya, tapi saya harap setiap anak ambilnya contohnya berbeda. Angka banyak banget toh. Nanti boleh misalnya si B, anak B gitu dia nyebutnya B,
4 kali 5 3 2 1 0 0 4 1 3 0 1 3 2 1 4 kolomnya 5 ya, sorry kurang. Nah boleh begini ya, bebas 4 kali 5 kebanyakan ya, 3 kali 4 deh, tak kurangi deh, 3 kali 4 aja ya. Barisnya 3, kolomnya 4, nambah 1 nih, barisnya 4 kali 5 kebanyakan ya. Misalnya kamu ambil contoh 3 2 1 4 2 3 1 4 0 1 3 2 ya. Ini boleh, tapi jangan banyak langsung 0 0 semua ya. Misalnya kamu bikinnya gini semua gitu, nah ini kacau ya. Tahu ya maksud saya ya. Jadi kalian sebuah matriks yang isinya kayak gini sederhanakan, dibentuk dalam matriks eselon baris dan turunkan lagi matriks eselon baris reduksi. Sebenarnya ini bukan untuk saya, tapi untuk kamu, supaya kamu bisa terlatih dengan OBE tadi. Karena OBE ini nggak bisa nyontek ya, terkadang step per anak itu berbeda. Kayak contohnya tadi yang ini kan saya cari yang paling easy, paling simple, nggak perlu pakai setengah-setengahan gitu tuh. Ini saya tukar baris 1 dan 2. Tapi kalau ada anak yang suka dengan keruwetan gitu ya, ini nanti baris yang pertama ini saya kali setengah, ya enggak, setengah B1 ya enggak? Berarti di sini sudah 1 setengah 2 ya enggak, baris per 1 baris 1 komponennya ini isinya intinya 1 setengah 2. Kalau saya kalikan, saya gunakan operasi OBE yang kedua ya. Nah ini udah setengah toh, terus nanti di sini kan harus apa namanya, harus 1 toh ya. Nah itu kan menjumlahkan setengah ditambah berapa. Nah ada yang seperti itu, ada masalah? Tidak masalah, karena yang digunakan pun juga dengan menggunakan operasi 3 ini gitu. Jadi per stepnya ini, untuk supaya dia C1 ini menuju ke matriks eselon baris atau matriks eselon baris reduksi tidak saklek tuh apa ya, tidak kaku. Ini caranya harus gini, habis ini terus ini enggak, bebas. Yang penting tujuan kita tercapai ya. Tujuannya apa ya? Membentuk ini menjadi matriks eselon baris dengan jalannya OBE ini. Dipilih, ini milih 3 ya. Jadi tugasnya itu 3 kali 4 apa tadi ya, matriks 3 kali 4 dikenai OBE, dia menjadi matriks eselon baris dan eselon baris reduksi. Begitu ya, tugasnya nanti akan saya jelaskan di Edmodo. Sekian pertemuan hari ini, semoga bermanfaat dan sering-seringlah latihan kalau operasi baris elementer, karena mungkin ketika kita melihat itu paham ya, tapi ketika latihan diberi soal langsung aduh gitu. Kalau nggak latihan nggak akan pernah bisa. Oke, seperti itu. Kita tutup dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.